Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan video tutorial kita dari part 1 dan part 2 tentang bagaimana membuat dashboard di Excel. Ya, jadi di dua video sebelumnya kita sudah mengimplementasikan hasil sketsa kita di PowerPoint menjadi sebuah dashboard sederhana di Excel yang kurang lebih seperti ini, memiliki 4 sheet dashboard pemasukan, pengeluaran, dan pelanggan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan rumus-rumusnya agar nanti setiap kita melakukan perubahan di bagian ini itu akan otomatis terekap di bagian dashboard ini ya. Untuk contohnya saya sudah selesaikan di bagian ini ya. Jadi saya akan bahas bagaimana bentuk implementasi rumusnya. Oke. Yang pertama teman-teman, tentu teman-teman perlu input dulu data-data dummy atau data-data contoh ya, bebas seperti ini misalkan. Oke, kemudian setelah itu di bagian dashboard teman-teman boleh tambahkan seperti ini ya. Ini dua data yang teman-teman akan ubah, sehingga setiap Anda ubah seperti ini itu perhitungannya akan mengikuti apa yang Anda input atau yang Anda minta di bagian ini. Misalkan teman-teman ingin lihat omset bulan 1 ya, ini akan terhitung, atau mungkin omset bulan 1 tanggal 1 ini juga akan terhitung seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dulu identitas atau data tambahan di bagian sini ya, bulan dan tanggal. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah punya data contoh seperti ini, baik di pemasukan, di pengeluaran ataupun pelanggan. Sekarang kita coba implementasikan ke rumusnya masing-masing. Ini saya akan hapus dulu. Oke, sekarang kita akan kerjakan dulu satu-satu di bagian omset hari ini. Omset hari ini ya, tentu kita inginkan adalah apapun yang kita tulis di sini bulan dan tanggalnya, maka akan Excel akan menghitung berapa banyak total pemasukan tanggal 2 bulan 1 berdasarkan data di bagian tabel ini. Oke. Jadi yang pertama, setelah teman-teman punya contohnya seperti ini ya, teman-teman bisa ke sini, kemudian teman-teman gunakan untuk menghitung omset itu bisa teman-teman gunakan rumus sum if s ya. Sum if s itu artinya teman-teman ingin menjumlahkan sebuah data berdasarkan kondisi, dan kondisinya itu ada dua atau lebih ya. Jadi bukan cuma satu kondisi ya. Contoh di sini teman-teman ingin menghitung berapa pemasukan yang bulannya sesuai ini dan tanggalnya sesuai inputan di sini ya. Berarti ada dua kondisi. Yang pertama bulannya diperiksa, kemudian tanggalnya juga diperiksa. Oke, kita langsung implementasikan rumusnya. Sum if s, kemudian buka kurung. Nah, di sini yang pertama kita diminta parameter sum range ya. Jadi sum range itu adalah kolom mana yang ingin dijumlahkan ya. Berarti yang kita pilih adalah ini. Kemudian kita lanjutkan ke parameter kedua, itu kriteria range 1. Berarti kita titik koma dulu, atau teman-teman mungkin Excelnya pakai koma sebagai pemisah parameter, silakan. Saya pakai titik koma. Kriteria range 1 itu berarti teman-teman Excel kita minta untuk melihat kolom mana untuk membandingkan datanya. Artinya misalkan kita ingin Excel melihat kolom bulan ya, berarti yang kita blok adalah bulan, kita blok di sini. Selanjutnya kita titik koma. Nah, sekarang di range 1 ini kriteria apa yang ingin kita ambil ya. Berarti kita patokannya adalah di bagian ini ya. Jadi kita minta ke Excel untuk melihat di kolom bulan ini adakah data yang satu atau bulan 1 seperti itu. Ini saya sudah kasih nama selnya ya, bulan ini. Kalau teman-teman ingin berikan nama, gampang sekali, teman-teman tinggal klik seperti ini baru tulis di sini ya. Jadi misalkan sini teman-teman ada data, ingin beri nama ini biar gampang diaksesnya, misalkan kasih nama contoh ya. Jadi ini namanya pemberian alias ya. Jadi untuk mengakses ini teman-teman bisa juga mengetikkan contoh ya. Jadi kalau kita ketik contoh, itu Excel sudah tahu bahwa yang kita maksud adalah sel yang ini ya. Ini saya sudah kasih nama, untuk ini namanya bulan ini, kemudian untuk ini namanya tanggal ini. Oke, saya kembali ke bagian ini, saya ulang ya, sama dengan sum if s, kemudian
kemudian kolom yang akan kita jumlahkan, titik koma, kriteria range adalah kolom yang akan kita cari datanya, kemudian kriterianya ya adalah bulan ini. Ya, bulan ini itu merujuk pada ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian kriteria kedua kita akan lihat di tanggal. Lalu tanggal ini kriterianya kita tentukan mengikuti ini. Oke, sudah. Sekarang kita coba enter. Nah, ini hasilnya 90.000. Coba kita hitung, benarkah omset hari ini atau omset bulan 1 tanggal 2 itu 90.000? Kita cek. Tanggal 1 bulan 2 benar 90.000. Coba kita ganti di sini menjadi 110.000. Apakah akan berubah juga di bagian ini? Ya, berubah juga. Berarti rumus kita sudah benar. Oke, sekarang yang kedua adalah omset bulan ini. Nah, kalau omset bulan ini berarti kita hanya akan menjumlahkan satu kondisi saja. Jadi hanya kita lihat kriteria bulan, tanggal tidak. Berarti ini lebih simpel, sama dengan sum if ya. Kalau hanya satu kriteria tidak perlu pakai S, kita langsung saja sum if. Kemudian buka kurung, ini range ya. Range ini adalah kolom bulannya ya, yang ini. Kemudian kriteria ya, kriteria berarti bulan ini ya. Lalu sum range ya, berarti yang ini yang dijumlahkan. Kita coba enter. Ya sudah, kita coba cek apakah benar bulan 1 itu total omsetnya adalah 270. Kita coba lihat di bagian pengeluaran, di bagian pemasukan. Untuk bulan 1 itu ada 4 ya, ada 4. 30 ditambah 60, 90.000 ditambah 70 ditambah 110, benar ya, 270. Oke, sesuai. Nah, sekarang pengeluaran bulan ini ya, pengeluaran bulan ini sama ya, sama logiknya atau logikanya dengan ini ya. Cuma dia nanti akan merujuk di bagian ini ya. Untuk ini saya kasih tugas kepada teman-teman yang menonton video ini, coba teman-teman bikin berdasarkan contoh pada saat tadi saya membuat rumus untuk pemasukan ya. Ini saya tidak akan kasih petunjuknya, saya minta teman-teman untuk kerjakan. Kalau teman-teman misalkan berhasil, alhamdulillah. Kalau memang teman-teman tidak bisa mengeluarkan datanya ini ya, boleh konsultasi di saya, nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Kemudian nanti untuk pelanggan hari ini itu dia nanti pakai namanya count ya, count if ya, count if. Jadi count itu menghitung ya, menghitung berapa banyak data. Nah, count if lebih simple. Count if itu untuk hari ini berarti bukan count if ya, count if s ya. Jadi 2 juga ya. Ini kriteria 1 berarti yang ini ya. Kemudian kriteria satunya berarti bulan ini. Lalu kriteria res 2 yang ini. Kemudian kriteria 2-nya tanggal ini. Ya, jadi kita ingin melihat berapa banyak pelanggan yang ada pada tanggal tertentu ya, berdasarkan inputan kita di sel bulan ini dan tanggal ini, seperti itu. Nah, ini 1 ya, benarkah 1 pada saat bulan 1 tanggal 2, bulan 1 tanggal 2 benar 1. Kita coba ganti di sini, bulan 1 tanggal 1 ini harusnya nilainya 2. Nah, benar ya, 2. Oke, sudah. Sekarang kalau yang ini itu sama, dia pakai fungsi namanya sama dengan count if range ya. Range-nya ini berarti bulan ya. Kita klik bulan ini. Kemudian untuk kriterianya berarti bulan ini. Nah, ini 4 ya, bulan ini 4. Kita coba cek bulan 1 apakah benar ada 4 pelanggan atau ada 4 transaksi ini. Ya, benar ya, ada 4.
Oke, kalau keuntungan nanti teman-teman bisa jumlahkan antara ini, kurangkan antara ini dikurang dengan ini ya. Jadi ini coba teman-teman cari menggunakan rumus yang kurang lebih sama dengan ini ya. Cuma nanti dia merujuk ke sel atau sheet pengeluaran bukan pemasukan ya. Caranya sama seperti itu. Ini saya tidak akan contohkan, saya minta teman-teman jadikan PR ayo untuk dikerjakan. Dan nanti akan dapat hasilnya. Ya kurang lebih seperti itu ya cara membuat dashboard di Excel. Tentu ini sangat sederhana sekali, tapi minimal teman-teman paham dulu konsepnya. Bahwa untuk membuat dashboard itu yang pertama tentu harus punya dulu sketsanya atau gambaran utuhnya. Teman-teman pengen buat dashboardnya seperti apa. Setelah itu teman-teman bisa buat sheet di Excel sebanyak kebutuhannya. Sheet pertama bisa menampilkan dashboard seperti ini atau rekapitulasi angka seperti ini. Lalu sheet selanjutnya bisa berisi data-data yang nanti akan ditarik untuk dihitung di dashboard ini. Seperti pada contoh ini ada sheet pemasukan, pengeluaran, dan pelanggan. Oke, itu dia, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan silakan WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lain.